Iqra' bismi rabbikal ladzi khalaq. Membacanya adalah zikir yang paling utama. Membacanya menjadi sebab turunnya para malaikat dan juga turunnya rahmat. Tata Quran, tahsin, talaqi, Al-Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulil amin. Nabiyyil karim Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Asyhadu an la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh as-sadiqul wa'dil amin. Qala Allah ta'ala fi Qur'anihil karim. Inna nahnu nazzalna adh-dhikra wa inna lahu lahafidhun. Allahumma inna nas'aluka 'ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa 'amalan mutaqabbala wa lisanan dhakira wa qalban khashi'a. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilman wa 'amalan salihan ya rabbal alamin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Allahumma inna na'udzu bika min 'ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha' wa min nafsin la tashba' wa min da'watin la yustajabu laha. Ikhwati fillah, para pemirsa ataupun para pendengar dimanapun Anda berada, rahimani Allahu wa iyyakum jami'an. Alhamdulillah pada pagi hari ini kita kembali duduk bersama mencoba untuk mempelajari salah satu daripada ilmu yang diturunkan atau dituntunkan oleh Nabi alaihi salatu wassalam, yang dengannya mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjadikan bagi kita apa yang kita lakukan pada pagi hari ini termasuk daripada salah satu di antara cara mensyukuri kenikmatan yang telah Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita semua. Para pemirsa ataupun para pendengar rahimani Allahu wa iyyakum. Seperti biasa pada pagi hari ini kita akan coba melanjutkan pelajaran kita masih dalam pembahasan kitab metode Asy-Syafi'i, ya, ilmu tajwid praktis karya Ustadz Abu Ya'la Qurnaidi dan juga Ustadz Nizars hafizahumallahu taala. Ya, pelajaran terakhir kita ya, sudah masuk kepada bab tentang makharijul huruf, ya. Terakhir itu sampai apa? Udah al-jauf udah belum ya? Enggak ditandai ya. Ya. Masih global, belum masuk ke al-jauf ya. Oh, ini ya masih di cara apa? Mencari atau ya cara mengetahui suatu makhraj, ya. Cara mengetahui suatu makhraj. Kemudian pembagian secara umum, ya. Ya, afwan. Ya, terakhir pembahasan kita masih di bab makharijul huruf,
ya. Yang baru kita jelaskan adalah pembagian secara umum bahwa sebelumnya kita sudah sampaikan makharijul huruf ya, ada 17 ya. Sebagaimana yang diambil pendapat ini oleh kebanyakan para ulama ya. Para ulama dari ulama bahasa juga ulama qiraat ya. Yang paling masyhur atau yang jumhur kebanyakan para ulama berpendapat bahwa makharijul huruf adalah 17. Salah satunya yang berpendapat demikian adalah Al-Imam Ibnul Jazari rahimahullahu taala ya, seperti yang disebutkan di dalam manzumahnya Al-Muqaddimah Al-Jazariyah, makharijul hurufi sab'ata ashar 'ala alladhi yakhtaruhu man ikhtabar ya. Beliau menyatakan demikian bahwa makharijul huruf ada 17 ya, sebagaimana eh, pendapat para ulama terdahulu. Ya, namun ya secara umum ya makharijul huruf itu terletak pada 5 bagian secara garis besar ya. Secara umum makharijul huruf itu terletak pada 5 bagian anggota mulut kita ya. Anggota tubuh atau mulut kita. Terbagi menjadi 5. Yang pertama adalah al-jauf ya, seperti yang sudah disampaikan, yaitu rongga mulut dan rongga hidung. Rongga tenggorokan ya. Dari rongga mulut sampai rongga tenggorokan. Sampai pita suara situ, itulah yang disebut dengan al-jauf. Kemudian yang kedua ada yang dinamakan dengan al-halqa. Yang dinamakan dengan al-halqa, yaitu tenggorokannya itu sendiri ya. Tenggorokan itu sendiri ya, leher bagian dalam mungkin sebutannya. Ada yang ketiga, bagian yang ketiga adalah al-lisan, atau seperti yang kita ketahui lisan adalah lidah kita semua ya. Lidah. Kemudian ada yang keempat yaitu asy-syafatan, atau kadang kita dengar asy-syafatain ya, yang menunjukkan itu adalah sesuatu yang dua ya. Ada 2 buah atau ada 2 komponen di situ, yaitu kedua bibir ya, atas dan bawahnya. Ada bagian yang kelima yaitu al-khayshum ya. Ada yang dinamakan dengan al-khayshum yang merupakan pangkal hidung atau rongga hidung ya. Pangkal hidung atau rongga hidung ya. Pertemuan atau titik pertemuan ya saluran hidung dengan saluran mulut atau tenggorokan. Nah, itu disebut dengan rongga hidung atau pangkal hidung ya. Ya itulah pembahasan kurang lebih ya pada pertemuan sebelumnya. Sebelumnya juga kita sudah menjelaskan atau ya, menerangkan bagaimana cara mengetahui makhraj suatu huruf ya. Bagaimana cara mengetahui makhraj suatu huruf ya. Ada beberapa cara atau ada 2 cara disebutkan di dalam buku pada pertemuan sebelumnya. Baik, kita masuk kepada bagian makhraj yang pertama ya, dari 5 bagian yang ada. Disebutkan di sini bahwa bagian makhraj yang pertama adalah al-jauf ya. Adalah al-jauf. Al-jauf tidak, tadi kita sudah sebutkan bahwa al-jauf merupakan rongga mulut dan rongga tenggorokan ya. Kalau diartikan secara bahasa, al-jauf itu adalah al-khala ya. Al-khala dari kata khala yakhlu yang maknanya adalah kosong ya, atau ruang kosong, disebut dengan ruang kosong.
Kalau kita ibaratkan al-jauf itu merupakan atau istilahkan atau umpamakan dengan kemarin teh apa, pipa ya, pipa, nah itu pipa. Pipa itu tenggorokannya. Lorong bolong yang ada di tengah pipa, nah itu disebut dengan apa, rongga ya, atau kalau di bahasa Arab disebut dengan al-jauf ya. Lorongnya, rongganya itu disebut dengan al-jauf, bukan tenggorokannya, tapi lorongnya atau rongganya ya. Ya. Namun al-jauf di sini disebutkan adalah rongga tenggorokan juga rongga mulut ya. Tidak hanya rongga tenggorokan tapi sampai rongga mulut. Al-jauf ini, makhraj al-jauf ini sebetulnya kurang jelas makhrajnya. Bukan kurang jelas apa ya, tapi titiknya kurang jelas. Tidak ada titik tertentu di situ al-jauf ini. Hanya sebuah lorong ya, sebuah lorong. Jadi mencakup seluruh lorong tenggorokan dan juga lorong mulut, rongga mulut dan rongga tenggorokan. Tidak ada titik khususnya, tapi seluruh ya yang mencakup rongga mulut dan rongga tenggorokan itulah disebut dengan al-jauf. Baik, dari al-jauf sini keluar daripadanya ada beberapa huruf ya. Ada beberapa huruf keluar dari al-jauf ini. Ada berapa huruf? Ya, di sini disebutkan ada 3 huruf. Sebetulnya ada 1 huruf saja. Kalau ditelusuri ya. Hurufnya hanya alif saja sebetulnya ya. Kenapa demikian? Ya, karena aslinya adalah ya, atau disebutkan di sini keluar daripada rongga tenggorokan dan rongga mulut itu adalah huruf-huruf mad ya. Karena huruf mad aslinya hanya alif saja sebetulnya. Ya. Kalau Imam Ibnul Jazari mengatakan di dalam matanya apa? Fal aliful jawfi wa ukhtaha wahi. Ya, huruf maddin lil hawai tantahi. Nah, si apa? Alif ini ya dia merupakan huruf mad asli ya, yang sebetulnya satu-satunya tadinya. Ya, tadinya satu-satunya. Huruf mad itu tadinya hanya alif saja. Tapi si alif ini tidak berfungsi ketika sebelumnya huruf yang berharakat dhammah ataupun kasroh. Oleh karenanya dia meminta bantuan kepada dua saudarinya. Ya. Ketika huruf itu berharakat, huruf sebelumnya berharakat dhammah, maka alif tadi minta bantuan kepada waw sukun. Kemudian ketika huruf sebelumnya berharakat kasrah, dia meminta bantuan kepada ya sukun ya. Kenapa meminta bantuan kepada dua huruf ini? Karena menyesuaikan dengan karakternya ya, karakternya. Ciri khasnya ya. Ya, karakter lebih tepat mungkin. Huruf ya, kasrah dia karakternya serupa dengan huruf ya. Ya, menyerupai huruf ya. Begitupun dengan dhammah ya. Karakternya atau huruf waw yang menyerupai dengan karakter dhammah. Bahkan sebagian ulama mengatakan bahwa huruf waw itu adalah apa? Ummud dhammah ya. Induknya huruf yang berharakat dhammah. Induknya harakat dhammah. Ya, namun ya seiring berjalannya waktu diketahui oleh kita semua bahwa huruf mad ada 3 dan ini tidak dipermasalahkan ya.
sampai kepada kita bahwa huruf mad itu ada 3 jumlahnya. Namun itu hanya sekedar pengetahuan sedikit saja ya, bahwa aslinya daripada huruf mad itu hanyalah alif. Ya, tapi tidak perlu terlalu panjang ya kita bahas ini. Ya, yang perlu kita ketahui adalah mungkin, kita betul-betul perdalam pemahaman ini tentang al-jauf. Kita perhatikan bahwa huruf-huruf mad ini yang 3 ya, huruf-huruf mad yang 3 ini keluar dari al-jauf, ya. Maka ini menjadi sebuah peringatan bahwa huruf-huruf mad dimanapun tempatnya, apapun huruf sebelumnya maka harus dikeluarkan dari al-jauf. Harus dikeluarkan dari rongga tenggorokan dan rongga mulut, tidak boleh kepada selainnya. Mungkin ada timbul pertanyaan, emang mau keluar dari mana lagi? Ya, huruf mad emang mau keluar dari mana lagi selain al-jauf? Ada lagi ya, yang suka nyasab, apa? Yang suka nyasar. Huruf mad ini kadang suka nyasar keluar dari yang lain. Keluar dari mana? Tentu saja dari rongga yang lain, yaitu rongga hidung ya, atau al-khayshum. Kadang. Sekarang betapa seringnya kita mendengar alhamdulillahi rabbil alamin. Nah, hidungnya berfungsi, rongga hidungnya berfungsi. Padahal makhraj daripada huruf mad di sini, huruf madnya apa? Ya, sukun yang didahului oleh huruf mim yang berharakat kasroh. Tapi kita kadang nyasar tadi ya, seperti yang dicontohkan tadi kurang tepat. Ada yang nyasar ya, makhraj huruf madnya, yaitu kemana? Ke rongga hidung atau khayshum nanti disebut. Nah ini kurang tepat ya. Padahal makhraj daripada huruf mad adalah apa? Al-jauf. Tidak boleh keluar dari yang lainnya. Ala min ya, ditutup, dibuka sama suaranya. Ya, itu tanda daripada rongga atau mad itu keluar daripada al-jauf saja. Alamin tidak ada pengaruh ya. Kalau misalnya alamin, nah, kalau ditutup masih ada bunyi yang berbeda ya atau berubah suaranya, maka bisa dipastikan huruf madnya masih keluar atau masih ada yang nyasar kepada khayshum ya, atau rongga hidung. Maka ini kurang tepat secara praktek ya. Oleh karenanya di sini ditekankan ya bahwa betul-betul huruf mad itu keluar dari al-jauf saja, tidak boleh keluar daripada yang lainnya. Ya. Kemudian yang perlu diketahui juga ya bahwa jika misalnya timbul sebuah pertanyaan, sebutkan huruf-huruf mad, maka harus cukup apa? Detail ya, harus lengkap di situ. Tidak bisa kita hanya mengatakan huruf-huruf mad adalah alif, waw sukun dan ya sukun. Apakah benar jawaban seperti itu? Tidak juga ya. Karena tidak semua alif adalah huruf mad. Tidak semua waw sukun adalah huruf mad. Begitu juga dengan ya sukun. Harus lengkap ya. Ketika ditanya huruf mad atau sebutkan huruf-huruf mad. Jawabannya seperti apa? Alif yang didahului oleh huruf berharakat fathah. Begitupun dengan waw ya. Waw sukun yang didahului oleh huruf yang berharakat dhammah. Demikian juga dengan huruf ya, ya. Ya sukun yang didahului oleh huruf berharakat kasroh. Inilah huruf-huruf mad ya. Tidak hanya disebutkan alif, waw sukun, kemudian ya sukun. Baik. Mungkin ada yang ditanyakan tadi huruf mad ini atau apa?
makhraj al-jauf ini tidak jelas titiknya, ya. Atau kenapa didahulukan al-jauf ini, ya, makhraj al-jauf ini kenapa didahulukan? Mungkin bisa menjadi catatan cukup penting bagi kita, bahwa di antara sebab al-jauf ini didahulukan, ya, dikarenakan setiap huruf yang berharakat, ya, setiap huruf yang berharakat pasti melewati al-jauf. Pasti ada peran al-jauf di sini. Setiap huruf yang berharakat dari hamzah sampai iya-nya, dia pasti melewati al-jauf, ya, pasti melewati al-jauf. Kalau sukun lain lagi, ya, tidak selalu menggunakan al-jauf, ya. Oleh karenanya jauf didahulukan. Jaufnya harus beres dulu, ya. Jaufnya harus beres dulu. Kalau jauf saja sudah keberatan atau kesusahan atau ada yang error, maka akan susah nanti di huruf-huruf yang lainnya. Karena tadi, ya, setiap huruf yang berharakat baik fathah, kasrah ataupun dhamma, dia pasti melewati al-jauf. A, I, U, meskipun tidak dipanjangkan, ya, meskipun tidak dimadkan, meskipun tidak dipanjangkan. Karena kalau kita teliti, ya, misalnya eh, huruf mad atau kadar mad itu aslinya adalah dua harakat. Dua harakat aslinya. Kalau kita sebutkan setengah mad itu berarti berapa harakat? Satu harakat, ya. Nah, satu harakat itu ketika apa? Sebuah huruf berharokat, ya. Baik fathah, dhammah ataupun kasroh. Nah, berarti satu harokat itu adalah tadi apa? Setengah mad. Iya enggak? Kalau mau hitung-hitung. Nah, setengah mad itu keluar dari mana? Pasti dari, kan nggak mungkin setengah jauf, ya. Jelas lewat jauf, ya. Seluruh jauf meskipun kadarnya tidak panjang. Nah, begitulah, ya, kenapa setiap huruf yang berharakat itu harus melewati al-jauf karena memang jalurnya lewat sini, ya, lewat al-jauf dari pita suara, ya, kemudian dikeluarkan dari makhraj huruf tersebut, keluarlah ketika di harokat atau di apa, berharokat, maka keluarlah dari al-jauf. Meskipun tidak dimadkan. Oleh karenanya sering, ya, kita dengar mungkin ada pertanyaan terlebih dahulu. Emang mau keluar dari mana lagi, ya? Sama pertanyaannya seperti tadi, kalau tidak dari al-jauf, kalau tidak dari tenggorokan. Cukup sering kita dengar huruf ain yang di gunnah, bukan di gunnahkan, afwan, di khaysyumkan, ya. A, ha, a, dihidungkan. Atau ma, ha, ma. Ada kadang bahkan apa, selama dia ngaji khoisyumnya bermain terus, ya, seharusnya tidak bermain. Nah, maka jaufnya ini harus dibetulkan dulu, harus dinormalkan dulu, ya. Jaufnya harus betul-betul difungsikan dengan baik. Maka setiap huruf harus keluar dari jauf ketika berharakat sehingga al-jauf ini harus dipraktekkan atau harus memiliki kemampuan, ya, yang baik dalam mengucapkan suatu huruf. Ketika jauf sudah baik, insya Allah akan memudahkan pengucapan huruf yang lainnya ketika berharokat secara khusus, ya. Baik, itulah kurang lebih, ya, penjelasan tentang al-jauf, ya. Sekali lagi bahwa al-jauf ini merupakan makhraj yang pokok, ya, di mana setiap huruf yang berharakat akan melewati al-jauf ini, ya. Kenapa huruf mad yang disebutkan? Kenapa huruf mad saja yang disebutkan? Karena huruf mad dipanjangkan, ya, sehingga terlihat jelas, nampak jelas ketika kita coba rasakan ketika huruf mad diucapkan misalnya. Tidak perlu dikasih huruf sebelumnya. A, I, U, A, I, U, ya. Itu cara pengucapan huruf mad, ya.
a, i, u, ya. Bisa dilihat di sini di gambarnya perbedaannya ya, perbedaan, insyaallah mudah ya. Kalau memang di bahasa kita itu ada huruf vokal namanya, huruf vokal ya, a, i, u, e, o tuh. Iya, a, i, u ya. Cuman tidak menggunakan atau tanpa makhraj hamzah ya. A, langsung aja di a-in ya, a-in, a, i, u. Nah, ketika dipanjangkan itulah al-jauf bermain ya. Al-jauf yang bermain. A, i, suaranya keluar dari al-jauf ya. Meskipun semuanya berpusat dari pita suara namun al-jauf ini berfungsi atau sangat bisa dirasakan ketika mengucapkan huruf-huruf mad. Dan ini perlu dilatih sekali lagi ya, khususnya ketika memang mengucapkan huruf madnya ya, secara khusus ini. Karena sering sekali kita jumpai bahwa ketika mad arid lisukun ya khususnya ya. Meskipun terkadang kita jumpai juga di tempat yang lainnya. Mad arid lisukun ini sering menggunakan rongga yang lain tadi ya, yaitu al-khaysyum atau rongga hidung tadi ya. Contohnya tadi alamin ya, alamin, tidak seperti itu. Atau bahkan selain huruf mim ya, yang mudah dulu. Kalau huruf mim mungkin karena huruf mim ini ya, eee, ada peran khaysyum ketika diucapkan huruf mimnya ya. Tapi ketika huruf mad maka tidak ada khaysyum yang berperan di situ. Mungkin, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Jim, ya di sini ada huruf mad juga. Cukup sering juga kita jumpai khayyumnya ikut bermain ya, atau ya, ini cukup sering juga ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Memang huruf mim atau nun itu agak susah ya. Majnun misalnya ya, majnun. Hah, khayyumnya ikut bermain. La, di sini harus diperhatikan bahwa setiap huruf mad harus keluar melewati al-jauf, tidak boleh kepada selainnya atau kepada khayyum ya. Maka harus dilatih ya. Cara melatihnya bagaimana? Ya, ucapkanlah huruf-huruf mad tadi ya, tanpa huruf atau boleh juga dengan huruf, dengan ditutup hidungnya, ya, ditutup hidungnya. Kalau misalnya suaranya tidak berubah ketika dipanjangkan ya, suaranya tidak berubah ketika kita tutup hidungnya, maka bisa ya, bisa dikatakan dia sudah lolos ya, pure melewati al-jauf, tidak ada khaysyum, tidak ada peran khaysyum di situ atau rongga hidung. Misalnya, kalau fathah ya, kalau fathah atau alif di sini mungkin agak mudah ya. Ditutup hidungnya kalau suaranya tidak ada perubahan ketika, ditutup, maka insyaallah ya bisa dipastikan atau bisa kita katakan dia sudah, benar dalam fathahnya atau dalam alifnya ketika dimadkan. Begitu juga dengan kasrohnya ya atau ya sukunnya yang dimadkan ya. Harus sampai tidak berubah ya suaranya ketika ditutup hidungnya. Ketika ditutup maka tidak boleh berubah suaranya. Ya, kalau masih berubah berarti masih ada peran khaysyum ketika mengucapkan huruf mad tersebut. Begitu juga dengan huruf yang, eee dhammah ya atau waw sukun yang dimadkan majnun, tidak boleh ada perubahan suara ketika ditutup hidungnya, ya itu di antara cara melatih ya, cara melatih huruf-huruf mad agar supaya betul-betul keluar dari al-jauf. Terkhusus ya yang memang, agak sedikit membutuhkan latihan mungkin ketika huruf-huruf mad tersebut didahului oleh huruf mim dan nun. Nah ini cukup sering ya, meskipun ada juga yang lain, huruf ain kah ya, eee, ataupun huruf yang lainnya ya.
Huruf nun dan mim ini paling sering kita jumpai ketika dimadkan maka keluar juga apa? Peran khayshum di sini. Maka harus dilatih secara khusus mungkin ya. Baik. Sekarang eh, kita lihat ya di sini ada penjelasannya singkat ya di sini. Baik. Baik. Di sini disebutkan ketiga bentuk mad tersebut disebutkan secara bersamaan dalam sebuah kalimat ya. Dalam sebuah ayat disebutkan dalam sebuah kalimat nuhiha ya. Nuhiha. Ada tiga huruf mad yang atau secara keseluruhan disebutkan di dalam kalimat tersebut. Tilka min amba'il ghaibi nuhiha ilaik. Nuhiha. Nuhiha ya. Tiga huruf ini disebutkan dalam kata atau kalimat tersebut dalam surat Hud ayat 49. Baik, sekali lagi ya, memang dibutuhkan latihan ya. Mungkin untuk step awalnya tadi ya, huruf mad diucapkan tanpa didahului oleh huruf terlebih dahulu ya. Eee dibuka ya. Antum bisa insyaallah mudah ya, tidak perlu lihat gambar bagaimana bentuk apa, bentuk lidahnya atau bentuk mulutnya. Kita punya huruf a, i, u ya, insyaallah bisa memudahkan. A, i, u, seperti itu dulu ya. Setelah step itu lancar, baru kemudian tambah setiap huruf hijaiyah di sebelumnya ya, atau di awal, katanya. A, I, U, ya. Baru ba, bi, bu, ya. Kemudian ta, ti, tu, dan seterusnya. Terkhusus tadi sekali lagi 2 huruf yang sangat apa, eee, apa namanya, sangat rentan ya, sangat rentang, sangat, beresiko. Sangat beresiko nyasar kepada rongga yang lain, yaitu apa? Nun dan mim. Na, ni, nu, mungkin kalau fathah dia masih sedikit aman ya atau relatif aman. Tapi kalau sudah dhammah ataupun kasroh ini agak repot ya. Ni, ya, jangan ada perubahan. Jangan ada perubahan suara ketika dimadkan. Kalau nunnya ya memang ada khayshum, peran khayshum di situ. Nun dan mimnya ya. Huruf nun dan mimnya saja. Tapi ketika dimadkan tidak boleh ya. Begini caranya. Ketika nunnya diucapkan ya, mungkin jangan pegang hidung dulu ya. Tapi ketika dimadkan, nah ya kalau fathah mudah insyaallah ya. Ni harus tidak ada perubahan suara ya. Kalau dari awal itu nun memang ada khayshum berfungsi di situ atau bermain ya. Nu, dicoba ya. Begitu juga dengan mim. Ma, mi, mu, seperti itu ya. Itu kurang lebih 2 langkah. 2 langkah untuk kita mencoba memfungsikan ya, memfungsikan al-jauf dengan baik ya. Khususnya ketika, mengucapkan huruf mad ya. Huruf-huruf mad yang dipanjangkan maka seharusnya hanya keluar dari al-jauf tidak daripada selainnya atau nyasar kepada rongga hidung atau al-khayshum. Mungkin ini materi yang bisa disampaikan pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan bisa difahami dan juga bermanfaat yang kemudian bisa diamalkan oleh kita semua. Wallahu taala a'la wa alam. Sallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Nah, Taib, syukron jazakallahu khairan Ustadz atas materi yang disampaikan ya. Taib, selanjutnya kita persilahkan kembali Al Ustadz untuk menyampaikan atau membimbing kita dari pelajaran di ayat ke-7 surah Al-Fatihah
Taib, kepada Ustadz kami persilahkan kembali. Falyatafadhal masykurra Ustadz. Alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala Rasulillah amma ba'd. Ya, kita lanjutkan pelajaran tilawah kita yang pada pertemuan sebelumnya sudah sampai pada ayat ke 6 ya. Sudah ayat yang ke-6 di pertemuan yang terakhir. Ya, insyaallah kita akan lanjutkan kepada ayat selanjutnya atau ayat yang terakhir di surat Al-Fatihah ya. Mudah-mudahan bisa diikuti dengan baik. Sebelum kita melanjutkan ke ayat selanjutnya, seperti biasa kita akan coba murojaah terlebih dahulu ya. Murojaah terlebih dahulu untuk pemantapan sekaligus ya menguji kita yang mungkin sebelumnya masih ada beberapa masukan atau kesalahan di situ, kurang tepat dalam segi praktek, maka harus diperhatikan ya. Kalau perlu ditandai, kalau perlu ditandai jika ada koreksian di titik-titik tertentu ya. Baik, sekarang kita coba murojaah terlebih dahulu, kita baca dari awal, mudah-mudahan bisa diikuti dengan baik ya. Diperhatikan kemudian dipraktekkan dengan maksimal ya. Baik. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم تفضل أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين. Ya, dipraktekkan ya seluruh teori yang sudah disampaikan kalau perlu apa semua teori bahkan teori yang barusan kita pelajari kalau bisa dipraktekkan ya, dipraktekkan dengan maksimal tadi. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki Yaumiddin. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم. Sekali lagi, dipraktekkan dengan maksimal ya, dibaca dengan semaksimal mungkin ya, sebisa mungkin sesuai dengan kemampuan masing-masing. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin.
Ya, diperhatikan tebal tipis hurufnya ya, atau bermain tebal dan tipisnya diperhatikan. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Ya, mudah-mudahan bisa diikuti dengan baik ya. Kita akan lanjut kepada ayat selanjutnya di surat atau ayat yang terakhir daripada surat Al-Fatihah ini. Agak panjang sedikit memang ya. Ya, namun kita coba untuk maksimal ya. Baik, silahkan diperhatikan terlebih dahulu ya. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Nah, Shiratal ladzina an'amta 'alaihim. Nah, coba diperhatikan terlebih dahulu beberapa hal berikut ini. Huruf shad di awal ayat ya. Sekali lagi eh, huruf shad merupakan salah satu huruf yang tebal ya, yang sangat tebal bahkan ya. Dia memiliki sifat isti'ala juga itbaq ya, yang eh, artinya dia apapun kondisinya dia akan selalu tebal ya. Di sini huruf shad berharakat kasrah ya. Namun ketebalannya harus tetap dijaga ya. Tidak ada yang membedakan ya antara huruf shad dengan sin ya, kecuali sifatnya saja ya. Makhrajnya sama ya. Makhrajnya sama, ujung lidah bertemu dengan gusi gigi seri bawah ya. Al-si dengan si ya. Tidak ada yang membedakan kedua huruf tersebut kecuali sifat atau ketebalannya ya secara khusus. Mungkin nanti ada sofirnya sama ya. Desisnya mungkin dikatakan sama. Namun yang membedakan adalah tebal dan tipisnya saja. Bedakan antara soi dengan si saja ya. Si itu sin, adapun soi itu adalah sod ya. Yang membedakan adalah sekali lagi ketebalan huruf sodnya ya. Ketebalan yang dimiliki oleh huruf sod. Ya. Kemudian di sini berkumpul huruf-huruf yang tebal ya, sehingga betul-betul ditebalkan al-si atau soiro, di sini ro juga ditebalkan ya. Kemudian ada huruf to juga ditebalkan di sini ya, Masya Allah. Ketemu huruf-huruf yang ditebalkan. Nah, siratal ladzina. Tol, hati-hati ya. Tol sudah diperingatkan ihdinas siratal mustaqim di ayat sebelumnya. Tol, jangan sampai lamnya ikut terpengaruh agak menebal ya. Tol langsung diturunkan pangkal lidahnya ya kalau kalau bisa, kalau faham ya. Kalau prakteknya sudah bisa ya, namun secara teori masih agak bingung, biasanya insya Allah sudah otomatis ya, sudah otomatis menipis. Tolla, tolla, ya jadi jangan tolla, nah, tol, tidak begitu.
tapi tol langsung ditipiskan. Kemudian huruf dzal di sini sudah disampaikan di ta'awudz dulu ya di pertemuan awal-awal bahwa huruf dzal ujung lidahnya ada yang keluar sedikit ya. Za, jangan pelit ya, jangan disumputkan, jangan disumpetin, apa, jangan jangan diumpetin ya, jangan disembunyikan si lidahnya di dalam, tapi keluarkan sedikit. Ya. Fa, za, dha. Nah, 3 huruf itu lidahnya keluar, ujung lidahnya keluar sedikit ya. Shiratal ladzina. Nah, kemudian di poin selanjutnya ada kalimat an'amta ya, an'amta. Nah, di sini yang perlu jadi catatan mungkin membedakan antara hamzah dengan ain ya. Harus betul-betul membedakan atau betul-betul mahir membedakan antara kedua huruf ini. Shiratal ladzina an'amta. Nah, ada ain lagi habis itu ya. An'amta. Nah, di sini jangan sampai tertukar ya. Jangan sampai tertukar atau merubah bahkan ya semuanya jadi ain atau semuanya jadi hamzah ya. Tidak demikian. Harus diperhatikan betul-betul. An'amta. Nah, an'amta. Yang mana hamzah, yang mana ain ya. Hamzah di sini hanya satu saja ya di awal a-nya saja an'amta. Sisanya 2 adalah huruf ain. Ya. Itu yang pertama di an'amta. Yang kedua ya, seperti yang sering kita sampaikan ya bahwa di sini ada huruf nun yang sukun, juga huruf mim ya. Kadang ya, terkadang beberapa kali kita jumpai huruf nun ada pantulannya. Ya, maka ini tidak tidak seharusnya ya. Tidak seharusnya dilakukan. Ane, ame ya. Beberapa orang terkadang seperti itu. Atau dikolkolahkan ya. Padahal huruf qalqalah hanya pada 5 huruf saja ya. Kadang alhamdulillahi rabbil ya. Kadang ada yang memantul meskipun pantulannya tidak terlalu parah tapi seharusnya tidak ada pantulan ya. Di sini pun sama ya. An'amta ya. An'amta. An'amta. An'amta langsung ya. Langsung masuk kepada ain. Kemudian ya di sini ada kata alaihim. Alaihim, jangan lay tidak ya. Sempurnakan dulu lam atau fathah huruf lamnya terlebih dahulu. Alaihim, ala. Kalau mau ya untuk melatihnya panjangkan dulu sedikit ya. Lay, la. Sempurnakan dulu fathahnya. Jangan lay langsung ya. Tapi alaihim, laihim, la. Laihim. Nah, him sudah ya alaihim. Kemudian di huruf selanjutnya atau poin selanjutnya yang perlu diperhatikan juga adalah huruf ghain ya. Huruf ghain di sini cukup penting ya, terkhusus di huruf ghain yang disukunkan di sini. Agh, ghai. Huruf ghain harusnya tidak mati ya. Di situ huruf ghain punya sifat rakhawah ya, yang artinya mengalir udara. Mengalir udara atau suara ketika pengucapan huruf tersebut ya. Meskipun disukunkan magh, 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 magh. Kalau mau dipanjangkan magh. Hampir sama seperti huruf kha ya. Kha juga sama. Ya beda sedikit saja tipis ya makhrajnya. Magh. Jangan magh. Mati. Suaranya habis atau tertutup rapat, tidak ya. Dia masih ada aliran suara atau aliran udaranya. Maghdubi ya. Sama ghairi. Atau dipantulkan, ini juga kurang tepat ya. Magh tidak. Tapi dialirkan. Maghdubi. Nah, seperti itu. Ya, jadi ghairil
ghairil maghdubi. Nah, kurang lebih seperti itu. Baik. Berikutnya ada huruf yang merupakan huruf termasuk huruf yang paling susah diucapkan ya, yaitu huruf bod. Ya, huruf bod. Ini cukup susah untuk diucapkan, diterangkan pun diterangkan panjang-panjang pun terkadang suka masih bingung. Bod ya. Nanti insya Allah akan kita bahas secara terperinci untuk huruf bod ini di bab makhraj ya atau makharijul huruf. Namun ya secara umum huruf bod ini yang digunakan adalah pinggir lidah ya, tepi lidah, sisi lidah ya, sisi lidah dari eh, tengahnya atau dari belakang sini sampai depan ya, sampai ujungnya, tepinya digunakan. Namun yang menekan adalah bagian sisinya saja, ya, bagian pinggirnya saja. Adapun yang di depan sini hanya menempel. Bo, 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 bo. Baik kiri ataupun kanan. Atau kalau mau dua-duanya dipersilahkan kalau bisa ya. Bo, 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 bo. Maghdubi, 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 maghdubi. Bukan bibirnya yang bermain ya, tapi bagian dalam, yaitu lidah ya. Sehingga tidak perlu sampai bibirnya atau mulutnya apa? Ke kanan, ke kiri, ke atas, ke bawah tidak perlu ya. Tapi maghdubi, du, dhadiddu ya. Tidak sampai harus memiringkan bibir ke kanan ataupun ke kiri, atas, bawah. Ya. Maghdubi alaihim ya. Maghdubi alaihim. Ya. Ya, kemudian sudah disampaikan juga ya, mungkin yang terakhir walad waladdallin. Di sini ada yang dinamakan dengan mad lazim ya. Mad lazim itu mengharuskan untuk dipanjangkan sepanjang mungkin ya. Sepanjang mungkin dalam bahasa Al-Qur'an adalah apa? 6 harakat ya, tidak ada yang lebih daripada 6 harakat. Mad lazim kilmi atau kalimi disebutnya. Ya, sehingga dipanjangkan bolin. Nah, jangan lupa di situ ada huruf lam yang bertasydid. Ada huruf lam yang bertasydid yang artinya harus ada apa? Hentakan ya, ditekan di situ. Ada hentakan untuk lam tasydidnya. Ketika huruf mad yang bertemu dengan sukun ya, atau bertemu dengan tasydid maka dihentakkan ya, ada hentakan di situ, tidak lurus bolin la, tapi bolin. Nah, kurang lebih seperti itu ya. Baik. Sekarang dicoba untuk diikuti ya dengan memperhatikan poin-poin yang kita telah bahas tadi. Nah, shiratal ladzina an'amta 'alaihim. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Sekali lagi. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ya,
kurang lebih itu ya penjelasan tentang ayat yang ketujuh atau yang terakhir dalam surat Al-Fatihah. Baik, seperti biasa ya kita ingatkan sebelum ada yang mencoba untuk berpartisipasi untuk menyetorkan bacaannya, maka perlu diperhatikan hal-hal sebagai berikut. Nanti coba antum baca dari awal ya, dari ta'awudz sampai di akhir surat ya, dengan semaksimal mungkin, tidak terlalu buru-buru ya, tidak tidak buru-buru bahkan, dibaca dengan setertil mungkin. Kemudian, kita akan lebih fokus ya, meskipun terkadang kita juga akan menegur di tempat lain, tapi kita akan coba lebih fokus kepada ayat yang kita bahas pada pagi hari ini, mudah-mudahan bisa maksimal. Kemudian di ayat yang terakhir ini ya, mungkin ada yang mau menyambung ya, tidak mau wakaf, tidak mau memotong ayat ini ya, maka dipersilahkan ya. Karena itu memang lebih baik ya dalam qiraah Hafs an Asim ya, maka lebih baik disambung satu ayat ini ya, tidak diwakaf di tengah, tapi kalau memang kondisi yang tidak memungkinkan maka dipersilahkan diwakaf. Ya itu saja, kita serahkan kembali kepada moderator. Tafadhol. Ikhwatal iman a'azzanillahu wa iyyakum. Kali ini kita beranjak pada sesi interaktif. Silakan antum setorkan hafalan antum atau pelajaran antum ke 0228686267. Kita coba angkat penelpon pertama. Halo. Halo. Halo, Iya, dengan Assalamualaikum. Bapak siapa di mana? Dengan Abu Dafa di Kecamatan Sukaraja. Iya, Abu Dafa di Sukaraja, silakan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal Afwan, mustaqim. diulangi Abu Dafa, ihdina, Ya, Ustaz. ihdina diulangi afwan. Ihdinas siratal mustaqim. Ya, shadnya dipertebal Pak Abu Dafa ya. Oh, Ihdinal shoi. Shoi, coba oh. gimana caranya Nah, itu biar tebal? Dicoba. nah. Ihdinas siratal mustaqim. Nah, Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Naam. Tadi huruf ghain Abu Dafa ya, Hmm, diperhatikan tidak dipantulkan nah, ya. Magh, oh, bukan begitu. Tapi oh, mag, maghdubi, biar mengalir mag, begitu aja. Nggak usah dipantulkan ya. nah, Ghairil maghdubi. Nah, oh, dicoba lagi. nah. Si- Boleh sirata. Siro, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ya, labas ya. Dilatih terus Pak Abu Dafa ya, sudah cukup baik ya daripada Nah, sebelum-sebelumnya. jazakallahu Barakallahu khair fiik. Ustaz. Barakallahu fiik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Abu Dafa di Sukaraja atas partisipasinya. Kembali kami mengundang antum untuk menyetorkan pelajarannya ke layanan interaktif line telepon khusus Ikhwan di 022868662637. Kita angkat penelpon selanjutnya. Halo.
Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa di mana? Dengan Zain Abdillah dari Kiara Condong. Ya, ahlan Bapak Zain Abdillah. Tafadhol. Langsung, Ustaz. Ya, mangga. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Afwan, ihdina diulangi. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Iya, Pak Zain ya. Pak Zain Zain, Abdillah. iya, Masya Allah. Eh, coba di huruf ghain yang sukun tadi dipertebal sedikit Pak ya. Magh, 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 ditebalkan. Nah, Ghairil maghdubi 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. nah, Masya Allah ya, sudah cukup baik Pak ya. Barakallahu fiik, Masya Wafiq barakallah jazakallah khairan Ustaz. Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Zain Abdillah di Kiara Condong atas partisipasinya. Kembali kita angkat penelpon selanjutnya di 022868662637. Halo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan akhi siapa nih? Ahmad di Bandung. Ahmad. Tafadhol akhi Ahmad. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Iya. Akhi Ahmad, coba di apa ya? Dipertegas lagi ya huruf bodnya ya. Tadi agak ngambang atau nggak terlalu jelas bagaimana? Ya, dipertegas maksudnya diperjelas lagi huruf bodnya tadi. Coba dibaca lagi siratal ladzina. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ya, sudah cukup baik Akhi Ahmad ya. Eh, Akhi Ahmad, coba perhatikan ya kalau kita ngaji ini ya, kalau baca Al-Qur'an itu harus terlihat meyakinkan atau terdengar meyakinkan ya. Terdengar meyakinkan, harus pede
tegas begitu ya, janganlah leuleus ya. Tapi bacaannya sudah cukup baik itu, bahkan sudah sangat baik Akhi Ahmad ya. Tapi coba lebih semangat, terlihat semangat, terlihat berenergi ya, terlihat meyakinkan. Nah, seperti itu. Jangan terlihatlah lulus ya, terdengarlah lulus ya. Nggak tahu mungkin karena bangun tidur atau tunduh dari tadi nyimak meureun ya. Ya labas. Barakallahu fiik. Afik barakallah, jazakallahu khair. Oh, jazakallah khair. Ya. Baik, syukron jazakallah khair kepada Akhi Ahmad ya di Bandung atas partisipasinya. Kita Mandi tunggu dulu. kembali di pekan berikutnya. Selanjutnya penelpon yang masuk di 0228686267. Halo. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh dengan Akhi Rusdian, betul? Ya, dengan Akhirus, ya benar. Iya, Barakallahu silahkan fiik. Akhi Rusdian. Langsung ya. Iya, mangga. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Afwan diulangi ihdina. Ihdinas siratal mustaqim. Ya, terus. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Iya, Akhi Rusdian, tadi apa ya? Huruf H ya tadi, ihdi, masih kurang pas itu makhrajnya sedikit ya, terlalu terlalu di atas itu, coba lebih rendah lagi, di tenggorokan bagian paling bawah ya. Ihdi, tadi agak naik sedikit sehingga nyerempet ada ha-nya sedikit ya. Ihdina, ihdina, ya. Itu di huruf H. Coba dibaca sekali lagi, kemudian ada lagi ya. Ada lagi mungkin di huruf maghdub ya, Dari maghdub Ihdinas. ya. Ya, di ghairil maghdubi ya, ma-nya dibuka Ma. ya. Baru huruf ghain ya, jangan tidak ya, tidak begitu. Maghdubi. Naam, dicoba sekali lagi ihdinas sirata sampai akhir. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Taib, la ba's ya, catatannya itu mungkin ya nanti dilatih lagi di huruf H-nya ya. Di huruf H-nya, kemudian huruf ghain juga tadi diperhatikan, dicoba diputar ulang tadi kajian pada pagi hari ini ya. Barakallahu fiik. Nah, Ustaz, jazakallahu khairan. Barakallahu fiik. Jazakallahu khair. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kita beralih dulu ke Mustami, Ustaz. Iya, kita ikhwatal iman azani Allah wa iyyakum, kita beralih terlebih dahulu kepada Mustami yang hadir di studio Tarbiyah Sunnah Media. Kali ini ada Bapak Bandi ya. Silahkan Pak Bandi.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الرحمن الرحيم. مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. Ainnya dipertegas bebannya. إياك نعبد وإياك نستعين. Masya Allah. اهدنا الصراط المستقيم. صراط الذين أنعمت عليهم. Ya, diperjelas hamzah dengan ainnya. صراط الذين أنعمت عليهم. Nah, غير المغضوب عليهم ولا الضالين. bol. Nah, mau masuk lam baru dihentakkan. غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Nah, bas. Nah, barakallahu fik. Cukup baik. Ya. Nah, lanjut. Baik, barakallahu fik Bapak Bandi. Kita kembali beralih pada penelpon yang masuk di 02286862637. Halo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Bapak siapa di mana, Pak? Rahadian di Tangsel. Masya Allah, Bapak Rahadian ya di Tangerang Selatan. Iya, Silakan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ya, Masya Allah. Pak siapa? Pak, siapa tadi ya? Pak, iya, Pak siapa Ya, tadi teh? Rahadian. Ustaz. Rahadian. Rahadian, ya. Iya. Ya, Masya Allah. Sudah cukup baik Pak Rahadian ya. Mungkin yang paling mencolok Pak ya, Iya. di huruf ha ya. Ha. Oh, iya. Al-ha. Ha-nya Al- tadi terlalu tinggi ya makhrajnya. Agak turun lagi sedikit di tengah kalau ha itu. Tadi iya. ada condong-condong ke kho ya. Alhamdulillahirabbil alamin. Yang paling nampak tadi di Ar-Rahman ya. Diperhalus lagi untuk ha-nya ya. Ya, Iya. sudah secara umum sudah cukup baik ya, Pak ya. Barakallahu fiik. Jazakallahu khairan. Ustaz. Jazakallahu khair. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Rahadian ya di Tangerang Selatan atas partisipasinya. Kembali kami undang penelpon terakhir untuk menyetorkan pelajarannya di pagi hari ini. Silakan di 02286862637. Halo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa di mana?
dengan Abdurrahman di Lagadar. Iya, Bapak Abdurrahman Lagadar, tafadhal. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الرحمن الرحيم. مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Ya, Masya Allah. Coba Afwan diulangi Pak Abdurrahman dari ihdinas sirata. اهدنا الصراط المستقيم. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Ya, Masya Allah Pak Abdurrahman ya. Secara umum sudah baik Pak ya. Mungkin di di setiap hurufnya atau makharijul hurufnya dipertegas Pak ya. Betul-betul terdengar jelas ketika memperdengarkan bacaan kita kepada orang lain, mungkin setiap huruf harus betul-betul jelas dari mana keluarnya. Siratal ladzina an'amta ain jelas di mana, an'amta alaihim ghairil huruf ghain betul-betul terdengar jelas, maghdubi alaihim waladdo, ada huruf bod yang keluar dari mana ya. Namun secara umum sudah cukup baik Pak ya, mungkin dipertegas lagi ya setiap huruf yang diucapkan. Barakallahu fiik. Nah, Baik Ustaz ya. Terima kasih Ustaz. Jazakallah. sami-sami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas partisipasinya semua penelpon yang telah menyetorkan pelajaran di pagi hari ini. Semoga Allah Azza wa Jal senantiasa memberikan kita semangat untuk terus belajar dan mengamalkan Al-Quran. Dan ikhwatal iman azani Allah wa iyyakum, demikian program Tata Quran pagi hari ini. Sebelum kita tutup majelis ini, kita mungkin memohon terlebih dahulu ikhtitam dari Al-Ustadz. Tafadhol Ustadz. Ya. Alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala Rasulillah amma ba'd. Eh, untuk penutupan eh, kami mencoba untuk merenungi sebuah perkataan ya dari Imam Ibnul Jazari rahimahullahu taala dalam sebuah manzumahnya ya. Ini merupakan sebuah peringatan sekaligus renungan ya buat para penggiat Al-Quran. Beliau menyatakan dalam sebuah baitnya dalam Al-Muqaddimah Al-Jazariyah ya, yaitu beliau menyatakan walaisa bainahu wa baina tarkihi illa riyadatu mri'in bi fakkihi. Ya, beliau mengatakan tidaklah berbeda antara seorang yang mempelajari ilmu tajwid dengan yang tidak mempelajari ilmu tajwid. Ya, beliau sekali lagi mengatakan tidak ada bedanya antara seseorang yang mempelajari ilmu tajwid dan tidak mempelajari sama sekali. Tidak ada bedanya kecuali illa riyadhatu mri'in bifaqihi. Kecuali yang membedakan antara keduanya adalah memperbanyak praktek ya dengan mulutnya. Memperbanyak praktek. Riyadhah itu melatih ya. Olahraga kalau bahasa kita dikenal. Ya, melatih, berlatih dengan mulutnya. Ya. Dari bait ini ya kita simpulkan bahwa percuma ya, bisa dikatakan percuma atau sia-sia ketika kita banyak sekali mempelajari teori tentang
ilmu apapun ya, namun tidak dia latih untuk dipraktekkan, maka ini kata Ibnul Jazari tidak ada bedanya ya. Orang tersebut dengan orang yang tidak belajar sama sekali. Ketika seseorang tidak belajar ilmu tajwid dan seorang lagi mempelajari ilmu tajwid namun tidak praktek atau malas mempraktekannya ya, maka tidak ada bedanya antara keduanya. Oleh karena itu sekali lagi ini merupakan sebuah peringatan bagi kita semua untuk memperbanyak praktek, memperbanyak tilawah sesuai dengan kemampuan yang kita miliki. Kalau perlu ada pembimbing itu akan lebih baik ya, dicari pembimbing yang memungkinkan untuk bisa membimbing kita dengan kompetensi yang baik di bidang tersebut. Ya, itu saja mungkin yang bisa kita sampaikan pada kesempatan pagi hari ini. Mudah-mudahan apa yang disampaikan bisa bermanfaat bagi kita semua, juga bisa difahami dengan baik sehingga bisa dipraktekkan dalam keseharian kita ketika membaca Al-Qur'anul Karim yang kemudian disebabkan karena apa yang kita lakukan daripada buah ilmu yang kita pelajari pada pagi hari ini dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai amal soleh di akhirat kelak. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. اقرأ باسم ربك الذي خلق. Membacanya adalah zikir yang paling utama. Membacanya menjadi sebab turunnya para malaikat dan juga turunnya rahmat. Tata Quran. Tahsin Talaqi Al-Quran.